Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Hadirin sidang jamaah setia Bumi Sholawat yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, seluruh yang hadir di malam yang penuh berkah ini, saya doakan hidupnya diberkahi Allah. Panjang umur, murah rezeki. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian doa. Mudah-mudahan sekelumit ilmu yang saya berikan pada kajian di malam yang penuh berkah ini senantiasa dijadikan nilai tambah dalam rangka peningkatan kualitas iman dan Islam kita ke taraf yang lebih baik. Kan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada tama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada dama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi tambahati ekolima sawarnane maca Quran angen-angen
samanane kabeh salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kaping papat iku ateng ingkang kaping lima dzikir wengi ingkang suci lamun salah sijine sapa bisa ngelakon insya Allah Gusti Allah ngijabahi. Alhamdulillah adem sedaya sing rawuh kula dongaaken barokah umure barokah rezekine barokah anak turune. Kajian malam ini bertema cukup spesial, esensi dan etika berdoa. Berpikir dan menimbang sebelum bicara menjadi suatu keniscayaan. Jangan bicara kecuali benar dan bermanfaat. Karena setiap kata yang kita ucapkan pasti didengar Allah dan harus kita pertanggungjawabkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, sadurunge ngomong dipikir sih. Ditimbang diangen-angen ojo ngomong nek gak bener lan manfaat karena setiap kata yang kita ucapkan pasti didengar Allah dan harus kita pertanggungjawabkan. Kita diciptakan Allah satu mulut, dua telinga. Mengandung isyarat, kita hendaknya lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Sing gare situasi ruwet, polayake wong ge. Sampeyan delok acara-acara di TV. Betul habis. Hawae sing disebarno iku bukan kesejukan, tapi panas-panas tok. Ngompor-ngompor tok. Wis akeh wong susah dikom. Untung ana kajian bumi sholawat. Muga-muga dadi tombo. Kita diciptakan Allah satu mulut. Dua, mengandung isyarat. Sebenarnya kita ini diperintah untuk banyak mendengar daripada banyak berbicara. Sering saya sampaikan, menjadi pembicara yang baik
lebih gampang daripada menjadi pendengar yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahasa pojok kampunge ibu sing ngrungokno timbang sing pidato. Cok wong sampean kei mik iso muni, Pak, embuh unine. Seluruh yang hadir saya doakan menjadi pendengar yang baik. Dirungokno, dicatet, dihayati, dan diamalkan dalam praktek kehidupan sehari. Tema malam ini luar biasa. Esensi dan etika dalam berdoa. Doa adalah permohonan kepada Allah yang disertai kerendahan hati untuk mendapatkan suatu kebaikan dan kemaslahatan yang berada di sisinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Catet niki wau nimbang kata sing gampang dipahami wong mboten gampang, Pak. Doa adalah permohonan kepada Allah yang disertai kerendahan hati untuk mendapatkan suatu kebaikan dan kemaslahatan yang berada di sisinya. Nya di sini adalah nya Allah. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Hakim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Aliyin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Rawahul Hakim. Sesungguhnya doa adalah senjata bagi orang yang beriman, tiang agama, dan sinar langit dan bumi. Rawahul Hakim. Sampeyan rungokno sinten temenan nggih? Kula hubungno kali situasi muga-muga le tombo kabeh. Penting kita ketahui bahwa hubungan doa dengan musibah yang menimpa kita semua ini ada 3 kategori. Ada 3 kata. Saya ulangi. Penting kita ketahui bahwa hubungan doa dengan musibah yang menimpa kita ada 3 kategori. 1, apabila doa lebih kuat, musibah dapat ditolak. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek dongae kuat kenceng, musibah iso ditolak. Gak ono gempa ide-ide. Asal doanya lebih kuat. 2, apabila doa lebih lemah daripada musibah, ini seseorang akan terus dirundung musibah. Walaupun begitu doa masih mempunyai nilai tersendiri, sedikit meringankan. Allahumma sholli ala Muhammad. 3, apabila sama-sama kuat,
musibah dan doa akan saling menolak. Tarung, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Apabila doa lebih kuat, musibah dapat ditolak. Apabila doa lebih lemah daripada musibah, wis kena musibah ku kenceng ngono lho cek joget ae. Seseorang akan terus dirundung musibah. Walaupun begitu ingrane gelem donga, masih ada nilai plus. Sedikit bisa meringankan. Lantaran masih mau berdoa walaupun doanya kalah kuat denganmu. 3. Apabila sama-sama kuat, musibah dan doa akan saling menolak. Allahumma sholli ala Muhammad. Rungokno nggih. Dene ana paranormal, ngramal, ilmuwan, cendekiawan meden-medeni. Iku kan hitungan akal lah, Pak. Kira-kira. Durung karuan, Padha karo wong ngitung bulan lho, kok pinter. Wong ngitung datang bulan sing wedoke klira-kliru. Hitungan ya penting, tapi nek kenemenen masyaallah wong menungso tetep menungso, penuh keterbatasan dan kekurangan. Iki ruame wis Jakarta akan dihadapi gempa kekuatannya 8,9 skala Richter. Jogja, Padang. Iki wong sing wedi lah gak kok bergaya anak, Pak. Jadi kiai ku iso ngeki siraman-siraman sing adem. Ka oleh kiai meden-medeni. Sebentar lagi Surabaya meledak. Dudu kiai. Nek kiai temenan niku iso ngeki keterangan sing ngademno pikir, ngademno ati. Nek meden-medeni niku jenenge debt collector. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak wacoy an aliin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal. Sesungguhnya doa adalah senjata bagi orang beriman, tiang agama dan sinar langit dan bumi. Penting kita ketahui bahwa hubungan doa dengan musibah yang menimpa ada 3 kata. 1. Apabila doa lebih kuat, musibah dapat ditolak. 2. Apabila doa lebih lemah daripada musibah, seseorang akan terus dirundung musibah. Nek uang, nek bangsa ya bangsa, nek rakyat ya rakyat, nek lingkungan ya lingkungan. Paham napa mboten? Pak. Kula ditakoni wong, Pak Kusali. Apa benar sekarang lempengan bumi itu memang pecah, bergeser? Ya padha gak rone rek. Aku ya cari ini. Cuma awakmu tak kandhani, wong kapasitasku guru ngaji, duduk sarjana geologi. Tak jawab kapasitasku. Dituturno nggih? Sing garai gempa, bumi ku goyang. Alam itu tidak bersahabat itu pada dasarnya telu. Pada dasarnya telu. Siji maraknya khomer. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek khomer wis marak, Pak. Departemen Permendeman
Sing tuwek mendem, Joko mendem, arek cilik iku jemput musibah. Dadi nek pakar geologi, ilmuwan punya wawasan, kiai juga punya wawasan. Sing garai bumi ki antep terus goyang muring-muring siji maraknya khomer di tengah-tengah masyarakat. Sing nomor loro dituduhno saiki apa Senin maneh? Maraknya perzinaan. Maraknya esek. Masya Allah. Sing jenenge esek-esek ya Allah. Tuwek Joko arek cilik-cilik ya Allah, arek cilik-cilik ngomong ngerti ngono. Nek 15 tahun kepungkur wong balik niku ngenteni SMA kelas 2. Kelas 3 SMA kae balik. Wong saiki SD luwes ya. Arek SD lho cilik-cilik wis mimisen. Itu buahnya pengaruhnya satu, ditenung nggih? Gizi. Napa? Gizi lingkungan. Insyaallah. Bingen niku durung ana listrik masuk desa. Lanang mbek wedok jumplo peteng-peteng. Sitok danok sing meteng. Percaya napa mboten? Yo gendong-gendongan. Yo sunat-sunatan. Lah jaman biyen wae kemanten gak wae mulai dinepi 3 dina seminggu ngono. Dadi ana kemanten jaman biyen dinepi. Nduk era global iki kemanten gak usah dinepi. Wong durung dinikah wis nginep. Pak, bila perzinaan telah merajalela di tengah-tengah masyarakat, berarti menjemput balak dan bencana. Sing nomor 3 dituturno. Bila riba telah merajalela, Masya Allah, menjemput balak dan bencana. Saking kaya riba, kaya saiki barang riba itu dadi barang halal, Pak. Pola saking unsume. Nggih mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai pengajian majelis tak jak maca selawat ae. Iki ge ngempet balak. Supaya bumi iki tidak marah. Nggih mboten? Sampeyan ruan Palu kono kampung iku ditelan bumi. Nek kula lan sampeyan kecil sing ditelan ya percil diuntal ula. Ngene mboten? Insyaallah durung tau ro ana kampung ditelan ro percil lah. Kodhok sing cilik lho. Terus diuntal ula. Ada kampung yang bergeser. Kira-kira nang kampung bergeser batas-batas tanah sing ditetepno BPN kanggo apa enggak? Sing asale geger mek tangga kepara terus digoyang karo gempa, buminya melaku. Kira-kira turu sing kanggo? Ini menunjukkan bahwa manusia ini tidak punya apa-apa. Inna lillahi la haula iki sampeyan tak dodono prediksi ini ramalane ilmuwan-ilmuwan iki medeni, Pak. Ada yang bumi ku tabrakan, ada bumi itu yang menjauh lempengannya. Ada gempa yang campur tsunami dan ada gempa darat. Sing aneh tapi nyata ono gempa sosial.
Ujume wong susah ngusungi kulkas. Ya Allah, bejat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bener keadaan ngono istighfar sing akeh, selawat sing akeh. Wong nek kadung rusak niku masyaallah pun. Gelidik kuwi aja ana Indonesia. Tangan gatel iku. Duduk gatel kepara gudi kentut. Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah Indonesia aman. Berkah. Pola yo akeh majelis-majelis ngene iki. Serius niki. Iki jane pemerintah bayari teng kula niki. Lho nek gempa temen niku lho pirang triliun, Pak. Ya lho bayari sing ngempet-ngempet gempa iku dilompokno dibayari. Supaya kiai luwih rusak dongane. Luwih fokus. Sing kiai-kiai bojone siji dirapekno maneh loro. Sampeyan dikandhani kan. Insyaallah cek seger waras ngono to. Sing bojone loro dirapek maneh telu. Supaya generasi soleh itu lahir. Karena kualitas anak tidak jauh dari kualitas kedua orang tuanya. Sing tak wedeni nek sing soleh-soleh iku gak wani rabi maneh, sing maling rabian. Ayo kampunge tambah becet to mboten. Mulai sing wong apik-apik penting diternakno, Pak. Aja dipedhot iki. Untuk pemerintah cek ngrungokno. Ati guru-guru ngaji-ngaji iku diternakno. Supaya kampung iku goyop kono marhabanan, kono yasinan, kono tahlilan. Barokah teko langit ke bumi disok karo Allah di republik ini. Tapi nek wis kampung iku isine mendem, ambek esek-esek. Panas ya wae bumi ku panas. Sampe nangen-nangen temen delok masyaallah. Golek kampung sing masjide makmur, majelis taklime sakniki ngangel, Pak. Kepara bangunan fisike gak ono masjid elek. Tapi golek masjid sing makmur, majelis taklime hari ini sangat sulit dan langka. Apa? Polahe menungso cenderung lali. Ngene mboten? Mulai dituturi mbek gempa iku ya. Iki di pirang pengajian ketip-ketip tok. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Santai mawon nggih. Kula jukono hadis itu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. An Ibni Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallahi bid-du'a rawahul Hakim. Doa itu bermanfaat bagi musibah yang telah turun dan yang belum turun. Ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Doa itu bermanfaat bagi musibah yang telah turun dan yang belum. Oleh karena itu wahai hamba Allah, kalian harus berdoa. Rawahul Hakim. Saat ini umat Islam hendaknya membaca kunut nazilah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunut nazilah
pernah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama sebulan ketika kehilangan para sahabatnya di Bir Mauna, sebuah daerah yang terletak antara wilayah Bani Amir dan kampung Bani Sulaim. Qunut nazilah ini dibaca sebelum sujud pada rakaat terakhir di setiap sholat wajib 5 waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yo ngaji sejarah titik ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim para sahabat pilihan beliau ke Najd. Di tengah jalan rombongan ini berjumpa 70 orang. Mereka dikenal sebagai para sahabat yang ahli baca Al-Quran. Rata-rata hafid. Rata-rata sahabat yang dikirimi apal Al-Quran 30 juz gak berebet. Siji karo sampean maca watini kesajar wal asri. Rajin sholat tahajud serta suka bekerja keras, lalu hasilnya diinfakkan untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertempat tinggal di Sufa serambi Masjid Nabawi. Di tengah jalan 70 wong niki masyaallah dibunuh orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Qunut nazilah diamalkan ketika umat Islam menghadapi persoalan keamanan. Kadang-kadang ngomong ngawur, "Yo qunut aman." Umpamanya tingkat RT aman lah do omahmu. Repot wong gak duwe pikiran go internasional. Rata-rata negara-negara yang berpenduduk Islam hari ini keamanannya terganggu. Yaman itu gak ada pemerintahan, do Yaman gak ono pemerintahan, wis gak ono polisi, wis gak ono tentara. Alhamdulillah Indonesia ini aman. Iki lho, qunut nazilah diamalkan ketika umat Islam menghadapi persoalan keamanan. Kekeringan, kekurangan pangan, paceklik, bencana alam, bencana kemanusiaan, dan lain sebagainya. Selain doa qunut subuh, pada qunut nazilah ini ada baiknya kita menambahkannya dengan doa qunut yang dibaca oleh Sayyidina Umar dan Ibnu Umar radhiyallahu an. Berikut ini doanya. Dicontohi dongoe. Aku dhewe gak hafal. Mulai gak tahu maca kunute ya kunut subuh nih. Tak ndelok ae ya. Lho gak gampang lho kiai ngaku jujur gak hafal iku gak sembarang kiai lho, Pak. Biasae wis rumangsa kiai masih gak hafal ngaku. Gengsi dong. Berarti selain kunut subuh ditambahi Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusni alaikal khair kullah wa naskuruk wa la nakfuruk wa na'la'u wa natruku may yafjuruk Allahumma iyyaka na'budu walaka wa nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nakhfidu narju rahmatak wa naksa adabak inna adabaka al-jidda bil kufari mulhaq. Iku diantarane doa qunut nazilah. Iki diwaca ya imam-imam masjid musala lamun gak limang waktu subuh wis ditambah iki supaya umat Islam ini dijaga mbek Allah, dikai keselamatan, dijauhkan dari balak dan bencana. Allahumma
Muni ya Allahumma inna nasta'inuk wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa nawakkalu alaik wa nusni alaikal khaira kullah naskuraka wa la nakfuruk wa na'la'u wa natruku may yafjuruk Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nakfidu narju rahmatak wa naksa adabak inna adabakal jidda bil kufari mulhaq. Mudah-mudahan santri-santri jamaah setia bumi sholawat, karena umat Islam hari ini dalam kondisi yang cukup memprihatinkan, terutama di Republik ini banyaknya balak dan bencana, hendaknya insyaallah membaca kunut. Saya tidak perlu debat dengan orang yang tidak mau kunut. Ente-ente umur, ente-ente memakan energi. Sing gelem ya maca, sing gak gelem ya gak usah di wong donga. Kunut nazilah iku ana cuntuhe saka Kanjeng Nabi, duduk gaenane wong kiyaine dhewe gak apal. Enggak tahu tak waca. Ya Dul? Kula angen-angen ya Allah. Ningali lapurane Palu ya Allah, mular kula ya Allah. Akeh rondo kono. Iku wakaji ku besok sing sembayange puwedel iku besok kate mlebu swarga dicegat karo rondo-rondo. Malaikat Mpun dilebokno wong niku. Kula niki nek gempah bojo kula niki pecah wak kaji niku meneng mawon. Nah niki setuju, sing wedok-wedok sing gak setuju. Sama duwe awe ayu tak kirimi, masyaallah. Tolong ini diselamatkan. Untuk memantapkan kajian di malam yang penuh berkah ini, mari kita merenungkan satu hadis beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Sauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yaruddul qadar illa du'a wala yazidu fil umuri illal bir wa innal abda la yukhramur rizqa bidambi yusibuhu rawahu Ahmad. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang menambah usia kecuali kebaikan. Sesungguhnya seseorang tidak memperoleh rezeki karena dosa yang ia lakukannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bener nek pituture wong Jawa iku bener. Pak, tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Mbok menawa sampean takdir elek krana ndonga kenceng, insyaallah dadi apik. Dan tidak ada yang menambah usia kecuali kebaikan. Nek sampean ngajine petel, jamaah petel, masyaallah. Wirite kenceng, insyaallah umure dawa. Usume wong matek sampean urip. Bapak cek ketip-ketip ijek.
Yang dimaksud panjang umur sering saya sampaikan, Pak. Makna panjang umur bukan ditentukan berapa lama kita hidup di dunia ini. Bukan 100 tahunnya, bukan 120 tahunnya. Tapi makna panjang umur sangat ditentukan seberapa banyak prestasi dan amal soleh yang kita kerjakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Balak-balik tak terang sampean lali. Banyak orang berumur panjang namun manfaatnya kurang. Banyak orang berumur singkat namun padat manfaat. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi, khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluh. Rawahu Tirmidzi. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Saya masih ingat, Pak, mriki lho kali muter tok. Hadis ini sering saya hubungkan dengan surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullah innallaha sadidul iqab. Dan tolong menolong kamu dalam urusan kebaikan dan takwa. Dan janganlah kamu tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah amat pedih. Beberapa riset, beberapa penelitian ilmiah telah menemukan orang yang suka menolong sesama, orang yang suka membantu sesama, orang yang gemar memaafkan sesama, berdasarkan penelitian rata-rata sehat badannya dan panjang umurnya. Ketemu karo hadis niki. Ketemu karo dawuh Kanjeng Nabi niki. An Sauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol la yaruddul qadara illa du'a wa la yazidu fil umuri illal bir wa innal abda la yukhramu rizqa bidan bi yusibu. Rawahu Ahmad. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Dan tidak ada yang menambah usia kecuali kebaikan. Berarti pastel, yo pas yo set. Al-Qur'an jelas, hadis jelas, riset mendukung. Napa, Pak? Wong sing gak percaya Quran tak sediani riset. Wong sing gak percaya riset tak kei dalil Quran. Sing gak percaya Quran tak kei dawuh hadis Kanjeng. Nek telu-telune gak yakin tak idonane ae. Pak. Sampeyan tak dongano dawa umure. Sehat. Ojo amin-amin tok. Siji sampeyan kudu seneng nolong wong. Loro sampeyan kudu seneng bantu wong. Telu sampean kudu gelem nyepuro wangel iki. Nek sampean kepingin cepet mate loro-loron kaji malik tok. Sing jahat mbek wong. Ojo gelem nolong wong, ojo mbantu wong. Egone sing tinggi. Insyaallah semua kliwon ngarep mate sampean. Pak, Masya Allah, wangel Pak golek jodoh-jodoh ini ayat karo hadis ayat. Niki nek mboten topo mboten nemu ngene iki Pak. Masih kitabe ono. Gaduk-gadukno iki mboten gampang Pak.
Mulai nak kanca-kancamu balik sing nduk njaba-njaba. Kadek mutolaah ngopi kok ditokno rono, tokno. Mboten napa-napa sing sedako ilmu kula. Kula sing mikir iku sing ngedol rono. An Sauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La yaruddul qadara illa du'a wa la yazidu bil umuri illa al bir. Wa innal abda la yukramu rizqa bidanbi yusibuhu. Rawahu Ahmad. Muga-muga barokah. Muga-muga manfaat. Sampeyan tak tungane seger waras. Dawa umure. Jamaah sing betel nggih. Ngajine sing betel. Diusakno nek ngaji rene jam 5 wis teko. Jeding-jeding dianconi. Nek gak ana sumure wong listrik ya digenti ngadep kiyaine PLN-nya setrumnya 1 bulan saya tanggung. Salaman Mbak Kiai ana lemet. Tiap bulan Pak Kiai saya untuk menghidupi masjid ini dan kebutuhannya tidak banyak-banyak, 10 juta saja. Kono wong ngono tak jak besanan dadak. Angel, Pak. Dadi loman aja ngenteni ana gempa, Pak. Sing loman cek gak ana. Nek gempa temenan noto iku triliunan don karuan pole niku, Pak. Bon. Muga-muga jamaah setia Bumi Selawat iki diberkahi. Istiqomah dalam iman. Istiqomah dalam tauhid. Istiqomah dalam amaliyah. Bisa dilanjut? Tolong nek mulai kok dibuka surat Al-Ahzab ayat 56. Nek karo 56 bisa 6 ya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Niki tak terang nih supaya santri-santri kita di pengagum dan pemabuk membaca sholawat dan salam kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik ketika beliau masih hidup maupun telah wafat. Pak, Gusti Allah menika mulyakaken Kanjeng Nabi tatkalane Kanjeng Nabi tasik sugeng maupun Kanjeng Nabi sampun sedo. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul. Imam Qurtubi masyaallah dalam tafsirnya menerangkan bahwa Allah sangat memuliakan Rasulullah baik ketika beliau masih hidup maupun telah wafat. Diterusno. Pengertian sholawat bila datang dari Allah berarti memberi rahmat. Gusti Allah mau sholawat nang Kanjeng Nabi. Sholawat itu datangnya kalau dari Allah berarti misalnya memberi
rahmat. Bila datang dari malaikat berarti memintakan ampunan. Dan bila datang dari orang-orang beriman berarti berdoa agar diberikan curahan rahmat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula mboten nafsiri dhewe lho melok Imam Qurtubi lho ya. Sholawati Allah nang Kanjeng Nabi iku memberi rahmat. Nek malaikat ngucapno sholawat memohonkan ampun. Nek wong mukmin sing maca sholawat berarti berdoa agar diberikan curahan rahmat. Digawe ngaji kedep-kedep tok, Pak. Paham lho mboten? Iki lho ayate. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawat iku kalau datangnya dari Allah berarti memberi. Bila datang dari malaikat berarti memintakan dan bila datang dari orang-orang beriman berarti berdoa agar diberikan curahan rahmat. Understand? Gampang Pak, ini mun kula timbang bahasa ini mun kula timbang. Pokok gak budel-budel nemen saged. Ora budel lah. Insyaallah supaya mantep tak padokne sak ayat engkas. Insyaallah supaya sampean niku oleh ilmu sing manfaat lan barokah. Nanti kalau pulang sampean buka surat Al-Ahzab ayat 43. Tang 33. Walladzi yusolli 'alaikum wa malaikatu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Shadaqallahul. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak jelas nih supaya santri-santri cerdas ya. Allah menjelaskan pada surat Al-Ahzab ayat 43 ini bahwa dialah yang memberikan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Para malaikat memohonkan ampun untuk mereka agar Allah mengeluarkan mereka dengan taufik, hidayah dan rahmatnya dari kegelapan, kekafiran kepada cahaya keimanan. Dia Allah Maha Penyayang kepada seluruh kaum muslimin di dunia maupun di akhirat. Di dunia Allah memberi petunjuk kepada mereka pada jalan yang benar. Dan di akhirat dia memberi keselamatan bagi mereka dari kegoncangan dan malapetaka yang hebat. Allahumma sholli ala Muhammad. Masa cilik-cilik hati, sampeyan iki mulya, Pak. Masa cilik-cilik hati. Niki lho. Allah menjelaskan bahwa dialah yang memberikan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Sampeyan iman apa mboten? Para malaikat memohonkan ampun untuk mereka agar Allah mengeluarkan mereka dengan taufik hidayah dan rahmatnya dari kegelapan, kekafiran kepada cahaya keimanan. Dia Allah yang penyayang kepada seluruh kaum muslimin di dunia maupun di akhirat. Di dunia Allah memberi petunjuk kepada mereka pada jalan yang benar, dan di akhirat dia memberi keselamatan bagi mereka dari kegoncangan dan malapetaka yang hebat. Mulai imane dijaga temenan, islame dijaga sing teman, sampeyan iki wong sing mulya lan dimulyakno Gusti. Ojo cilik-cilik ati. Understand? Understand? Seorang wali besar
Pada zamannya Imam Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, wis ana wali ngomong ngene wis nek karo jenenge ya. Sapa? Sulaiman ngene ya. Ya apa dawuh waliye? Barang siapa memohon kepada Allah suatu kebutuhan, hendaklah ia dimulai dengan membaca sholawat Nabi. Dadi sampean njaluk ndonga apa aja mara dijujuk. Sampeyan buka nganggo maca dan mengakhirinya pula dengan bacaan sholawat Nabi. Nanti nek ndonga ya dibuka nganggo sholawat, marono ndonga ditutup maca sholawat. Alasane sang wali Abu Sulaiman ditutup nggih? Sebab Allah pasti mengabulkan doa yang dipanjatkan di antara dua sholawat. Nek guru kula biyen dawuh, lamun dongane gak mandi, sing mandi sholawat. Kula nek dijai wong mendonga gak angel-angel. Gus, anak kula men muling. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma muli, Allahumma alaihi wa sallallahu alaihi wasallam. Batinku masih gak mandi sholawat cuma mulai temenan, bareng mulai tambah dodol sepeda motor. Lho Gus, kok entai lho sampean jauh pendungo kan ngolin. Soal ngedol sepeda motor duduk urus aku. Niki. Pak, sampean duwe kebutuhan apa mboten? Sing gak duwe boto gak usah ngaji rene ya. Butuh wong urip iku akeh, Pak. Kadang-kadang sandang ono, pangan kurang. Lha ngoten nggih? Insyaallah. Sampeyan butuh kesehatan mboten? Sampeyan njaluk. Allah itu bila dimohoni tentang kesehatan, Masya Allah, sangat Masya Allah, suka sekali. Nek ono hambai berdoa minta kesehatan. Pak, sampean duwe anak, duwe putu, duwe utang sampean. Wo butuh ya, akeh sampean. Mbok menawa sampean nuwun nang Allah aja mara dijujuk, sampean buka nganggo sholawat, sampean ndonga. Masih cara Jawa. Doa di luar sholat bebas. Kalau sholat harus pakai bahasa kok kadung fanatik bahasa Arab mari tahajud ndonga bahasa Arab keliru dongane ngising. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabath. Saking mandi mencet, Pak. Niki lho. Jadi barang siapa memohon kepada Allah suatu kebutuhan, hendaklah ia dimulai dengan bacaan sholawat. Sing pendek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, kula kan gawe YouTube sing 2 menitan ya, Pak. Nek mau muni Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Lho ngono diramesi wong e. Wah, nomor 1 Gus Ali. Tak waras katareken kit biyen aku diramesi wong turu ae diramesi. Kok turu ae Gus Ali trenggelin rasane. Wani-ane saiki mulai wingi gak wani aku meneng. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Gak wani ngene. Biasa ngene. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mantep nek nduting. Mosok kating gegem. Lah ekstra jos. Wingi wis marus ngene. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kok selawat iku? Mulai mek video ini mek 2 menit, 1 menit setengah. Lane Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar. Lantek iki maca selawat tok. Pak. Pak. Diterusno. Alasane insyaallah Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Ya Allah cerdas iki wali. Rata-rata wali ku cerdas, itu no.
Allah pasti mengabulkan doa yang dipanjatkan di antara dua sholawat. Karena Allah senantiasa menerima dua bacaan sholawat tersebut, sehingga doa yang dipanjatkannya pasti dikabulkan Allah. Sing larang iku stempele, Pak. Balak-balik sampean. Wis tak ulangi lali-lali. Kalau ono sholawat sing stempele top. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maka waghfir lana ya wasi'al karam. Sampeyan donga apa sampeyan gandengi. Top mulai kono stempele bil Mustafa. Pak, surat-surat penting itu kudu ana stempele, Pak. Lah ono saiki stempel sing ngungkuli stempele Kanjeng Nabi. Ono ah? Gak ono jaman insyaallah. Ya Rabb bibil Mustafa baligh maqas waghfir lana ma madha ya wasi'al. Stop. Karena Allah senantiasa menerima dua bacaan sholawat tersebut, sehingga doa yang dipanjatkan pasti dikabulkan Allah. Barang siapa memanjatkan doa di antara dua sholawat, dia adalah orang yang mendapatkan derajat yang paling mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Bejo sing ngaji dalu iki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. An Abdullah ibni Buraidal Aslami an abihi qal sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u wa huwa yaqul Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qal faqala walladzi nafsi biyadihi laqad sa'alallahu bismihil a'dham alladzi idza du'iya bi ajaba wa idza su'ila bi a'ta. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Kurang 10 menit. Delok jamaah. An Abdullah ibni Buraidah al-Aslami an abihi qal sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u wa huwa yaqul Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qal faqala walladzi nafsi biyadihi laqad sa'alallah bismihil a'dham alladzi idza du'iya bi ajaba wa idza su'ila bi a'ta. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki berdoa. Sinten sing kipireng? Sinten sing mendengar? Kanjeng Nabi. Pada suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki berdoa. Siapa yang mendengar? Siapa yang berdoa? Seorang laki. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan sesungguhnya diriku bersaksi bahwa engkau adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain engkau, yang Maha Esa lagi tempat meminta, yang tidak beranak dan tidak pula diberanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyekutuhi. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang diriku berada dalam kekuasaannya, sungguh dia telah memohon sesuatu kepada Allah dengan menyebut namanya yang sangat agung, yang apabila seseorang berdoa dengan menyebutnya pasti dikabulkan doanya.
dan meminta sesuatu pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari hadis ini, saking hadis menika dapat diambil pelajaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahwa pujian kepada Allah dengan menyebut asmanya yang mulia dan bacaan sholawat Nabi ketika memulai sebuah doa merupakan esensi etika dalam berdoa. Dengar nggih? Iki kesimpulan ngaji. Mangkan ono sholawat loro, terus tengah-tengah sholawat ono donga. Sadurunge sholawat sing pertama sampean buka dengan memuji Allah, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tombo teko loro minggat, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Tembus, Pak. Ya apa mang? Nek sampean duwe kebutuhan, ngono ya, Pak? Ndonga. Sampean buka hamdalah, mengagungkan Allah. Insyaallah memuji wis ndek alhamdulillahirabbil marun disambung sholawat. Terus hajat sampean napa? Ngoten nggih? Kan gak ero hajat sampean. Hajate njane dhuwit ya Allah. Dhuwit sing ngene kidul sampean beto mriki. Gak apa? Sing ngene lor ya Allah sampean beto mriki. Sing ngene jerone lemah sampean dalaken ya Allah, sing ngene langit sampean doaken ya Allah. Ditutup maneh selawat. Top Mas. Kula tau ngaji nang Ngawi niku asli, Pak. Diceritani nggih. Dalu pola kula ngaji karo jarake sing pembicara pertama kedua niku 35 kilo. Dadi sing kedua niku kula wis tutuk setengah siji dalu. Pidato tek 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 tek. Jenenge wong nduk wong awam, Pak, nggih tak dongengi. Syekh Subakir niku masyaallah numpali tanah Jawa. Syekh Subakir ngajarno tauhid nang wong Jawa. Terus tak kei donga Jawa. Nduk tengah-tengah dialog, masyaallah ana arek lanang wis cukup umur durung duwe bojo njuk ijazah, tak ijazahi. Insyaallah semprong bolong. Aku alu butuh rondo kempong melo wong, prawan ayu melo. Ing rene wis dalu maca iku alik arek. Bereset, Pak, masyaallah gak oleh perawan, oleh ron. Mulai sampai nek kula sing ngaji awas sing konsentrasi. Ya? Nah, Imam Sulaiman At-Tarimani dawuh, sing sapa niku wong di kebutuhan nang Allah, hendaknya dibuka dengan bacaan sholawat. Ditutup dengan sholawat. Ditambahi esensine cek top markotop berbobot sebelum sholawat yang pertama sampean memuji Allah. Contohnya dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tombo teko loro. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad maneh walhamdulillahirabbil alamin. Contoh mantutup sallallahu ala Muhammad, masyaallah. Contoh muga-muga barokah. Sebuah doa pasti dikabulkan. Dengar nggih? Sebuah doa pasti dikabulkan Allah bila disertai dengan bacaan Asmaul Husna dan sholawat Nabi. Para nabi meyakini bahwa hal tersebut merupakan etika yang sangat tinggi di dalam berdoa, sehingga mereka menjadikan pujian terhadap Allah sebagai permulaan doa.
Karena itu setiap muslim hendaklah senantiasa memelihara etika dalam berdoa, yaitu membuka doa dengan bacaan tahmid dan sholawat Nabi. Understand? Jadi nek ndonga sampean buka dengan tahmid dan dibuka dengan bacaan sholawat, terus isine donga sing dadi sing sampean maksud ditutup maneh karo sholawat. Jos, insyaallah tembus sak kopi. Tembus sak kopi insyaallah. Muga-muga dadi keterangan sing barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dat wa sirris sairil asma'i was sifat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.